uh, melekatkan atau juga mengintegrasikan ya, atau juga menyatukan antara transformasi digital ya, transformasi digital di bidang ilmu akuntansi dan keuangan. Nah, jadi akuntansi dan keuangan itu sifatnya dinamis gitu ya, artinya berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi gitu ya. Jadi perkembangan teknologi informasi termasuk di dalamnya adalah digital ya, transformasi digital ya. Artinya digital itu pengertiannya dari transaksi yang sifatnya dilakukan oleh manusia ya, kemudian juga bisa dilakukan secara apa ya, robot ya, atau juga disebut dengan mesin, kinerjanya mesin ya, atau juga machine learning ya. Ya bukan artinya di sini peranan akuntan itu hilang ya, tetapi akuntan juga tetap ada ya, tetapi dalam hal ini sebagai partner ya, sebagai penggerak ya dari bekerjanya robotik tadi gitu ya, atau robotik ini istilahnya disebut dengan artificial intelligence ya. Nah, jadi dalam transformasi bidang akuntansi dan keuangan di sini gitu ya, itu meliputi adalah bagaimana inovasi digital yang terkait dengan agar bisnis itu secara terus-menerus bisa berlanjut gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini keberlanjutan itu ada beberapa ada beberapa tujuan ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke. Oke ya, bagaimana yang dikatakan dengan inovasi digital itu? Jadi inovasi digital itu terkait dengan transaksi bisnis pada saat ini gitu ya. Itu bisa kita lihat ya bahwasanya ya keberlangsungan bisnis. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi keberlangsungan bisnis di sini yang diinginkan ya pada saat ini. Banyak perusahaan itu menjunjung tinggi ya yang namanya prinsip keberlangsungan ya, atau juga sustainability dalam strategi bisnisnya ya. Dan pergerakannya tersebut gitu ya, itu bergerak seiring dengan adanya demand yang ada dan juga perilaku pelanggan ya. Kemudian pegawai, partner, pemerintah, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Nah, berdasarkan survei ya bahwasanya 73% ya bahwasanya pelanggan global di sini ya, terutama pelanggan global itu bersifat adalah kelompok milenial ya. Jadi kelompok milenial di sini menginginkan ya konsumsinya ya berdasarkan pada kebiasaan ya, berdasarkan pada kebiasaan yang meminimalisir dampak dari lingkungannya. Nah, maka di sini penjualan dari produk yang berkelanjutan gitu itu tumbuh 20% ya setiap tahunnya untuk memenuhi hal itu gitu ya. Dan pengembangannya pada saat ini gitu ya, ini berdasarkan pada tujuan bisnis dan juga tata kelolanya. Nah, Unilever misalnya ya, bagaimana dia menggunakan menggunakan sawit ya. Nah, dalam hal ini sawitnya ya atau juga minyak CPO-nya sudah disertifikasi gitu ya. Sudah disertifikasi yang dalam hal ini mulai dari prosesnya sampai pada hilirnya ya. Dan perusahaan di sini bekerja sesuai dengan kepentingan atau juga yang diinginkan para stakeholder tersebut, yaitu menginginkan yang namanya sustainability palm oil. Dan pada saat ini gitu ya, teknologi digital itu berperan memberikan manfaat ya terhadap keberadaan dari proses bisnis yang berkelanjutan tersebut gitu ya. Jadi teknologi digital ya memberikan kontribusi mengurangi yang namanya emisi, dan juga secara fisik ya meringankan yang namanya limbah secara fisik yang dihasilkan ya dari kegiatan sektor ekonomi gitu ya. Dan digital sustainability di sini lingkupnya ya, digital sustainability merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan tujuannya, yaitu
investasi teknologi yang paling penting. Nah, jadi digital sustainability itu bisa berlangsung apabila ya adanya investasi teknologi. Ya, jadi nggak mungkin digital sustainability itu berlangsung tanpa adanya investasi teknologi. Nah, jadi investasi teknologi merupakan variabel ya yang mempengaruhi yang namanya digital sustainability gitu ya. Dan aktivitas perusahaan pada saat ini ya cenderung adalah mengembangkan teknologi kreatif gitu ya. Mulai dari membuat, menggunakan, mentransmisikan sampai pada mengelektronikkan data gitu ya. Nah, jadi di sini ya adanya IoT gitu ya. Jadi IoT itu adalah Internet of Things. Jadi Internet of Things digerakkan. Kemudian blockchain digerakkan ya. Kemudian juga big data analysis juga digerakkan ya untuk mendukung yang namanya praktik berkelanjutan tadi. Nah, jadi Internet of Things satu variabel, blockchain dua, dan juga big data analysis ya berperan dalam menerapkan dari yang namanya tata kelola yang berkelanjutan ya untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi Internet of Things dan juga sustainability itu hubungannya di mana? Ya, Internet of Things ini adalah suatu langkah ya kepada perusahaan untuk mendukung arsitekturnya yang dalam hal ini adalah arsitektur mengkritisi dari pengiriman data dari satu operasi ke operasi lainnya yang meningkat ya seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, begitu juga blockchain ya and juga supply chain sustainability ya. Jadi apa sih fungsi dari blockchain itu? Ya, fungsi dari blockchain itu adalah suatu database ya. Nah, jadi blockchain itu adalah suatu database, dalam hal ini adalah database dalam lingkup publik yang mengatur mengenai integrasi dari transaksi dan mendistribusikannya ya kepada server. Ya, jadi memang peranan dari server besar ya. Jadi kalau misalnya blockchain itu bisa berlangsung optimal ya, maka server dan juga jaringannya yang membentuk supply chain sehingga terjadinya sustainability itu ya harus ada ya. Nah, jadi mutlak memang peranan dari server. Dan catatan transaksi ya atau juga sistem pembukuan ya atau yang lainnya berperan dalam mendukung distribusi dan secara permanen juga bisa diverifikasi ya. Jadi peranan dari rantai nilai dari setiap blockchain atau juga dari paket transaksi itu berhubungan dengan pelanggan ya. Nah, ini. Nah, begitu juga big data gitu ya. Ya, jadi big data di sini adalah data yang besar ya, yang lingkupnya lebih luas dari yang namanya database. Nah, jadi big data di sini adalah suatu perspektif berkelanjutan digital ya, di mana big data membantu ya, perusahaan seperti misalnya Philips Electronics gitu ya, itu memberikan manfaat yang lebih sehingga kepada pelanggan bisa berinteraksi atas produk yang dijualnya. Jadi Philips Electronics juga contohnya ya, bagaimana dia menerapkan big data analisis ya, mulai dari perikatan ya sampai pada pasar sekunder, mulai dari memperbaiki, menempatkan menempatkan spare part ya, kemudian juga memaintain dan juga memodifikasi. Nah, ini peranan dari big data. Dan secara leveling bahwasanya di pasar sekunder ya Philips Electronics itu mencakup ya bagaimana memberikan hal yang terbaik ya kepada pelanggan dalam lingkup jangka waktu tertentu secara elektronik ya, berupa saver dan juga X-ray gitu ya. Nah, jadi digital sustainability itu bisa berlanjut ya apabila didukung namanya oleh integrasi supply chain ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana integrasi integrasi dari digital sustainability tersebut ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana menyatunya ya antara eksternal supply chain ya dengan juga internal supply chain. External supply chain terdiri dari supplier ya, dalam hal ini supplier memproses transaksi secara batch gitu ya, dan mengirimkan barang dagangan dan juga mendistribusikannya secara
dari potensi sumber daya lokal dan juga sumber daya mentah atau juga sentral atau juga lokal, gitu ya. Dan ini diproses, yang food manufacturing, sehingga didistribusikan ya kepada perusahaan penerbangan ya. Jadi memang terlihat ya bahwasannya di sini digital integrated supply chain ya, mulai dari external supply ya sampai pada internal supply sampai pada external supply ya, mulai dari prosesnya bahan mentah ya, kemudian juga logistik dan warehouse sampai pada pelanggan ya. Nah, di sini kita lihat peranannya ya, rantai nilai tersebut. Nah, kemudian juga digital sustainability dalam case di sini adalah yang disebut dengan ya, contoh kasusnya adalah Twiga Food Supply Application. Jadi sebuah perusahaan sebuah perusahaan pisang ya di Kenya, dalam hal ini Mary Murtani itu memberikan suatu harga yang layak ya, bagaimana pisang itu bisa diserap oleh pasar ya. Nah, dalam hal ini peranan dari broker juga berperan, di mana broker ya sebagai pihak yang mengambil dari produksi pisang tersebut, dia hanya bisa memberikan harga $200 gitu ya, atau juga $300 Kenya termasuk dari pengirimannya. Nah, mereka di sini menjualnya kepada pasar ya, dan mendapatkan ya keuntungan yang sedikit ya, atau juga beberapa yang dianggap sesuai ya bagi mereka. Nah, 75% bahwasanya populasi dari Kenya di sini hidup memang dari pertanian ya. Jadi memang produk pertanian dari Kenya itu semuanya terserap. Ya, kenapa dia terserap? Ya karena berkat dari rantai nilai tadi ya. Jadi berkat dari yang namanya reliable supply ya, untuk mendapatkan produk berkualitas. Nah, jadi ditunjang dari yang namanya supply application yang disebut dengan Twiga. Nah, jadi bagaimana Twiga itu bisa menyerap produk pisang yang sebelumnya sia-sia di Kenya gitu ya. Jadi memang petani petani pisang gitu ya, itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya dari yang namanya Twiga di sini ya. Nah, jadi berdasarkan data gitu ya, ada 245 ton banana tiap minggunya. Ya, tiap minggunya yang dihasilkan dari 3.000 petani bisa didistribusikan ya, dan juga bisa diangkut ya, dan 3.500 tersebut diregistrasi oleh vendor dalam bentuk 2 hari gitu ya, atau juga secara rata-rata ya. Berkat apa? Ya berkat dari yang namanya Twiga ini ya, Twiga Network. Nah, Indonesia sendiri ini sebenarnya belum optimal ya. Ya bagaimana digital sustainability dari produk pertanian di Indonesia. Nah, ini semuanya berperan besar ya. Karena apa? Ya karena digital platform ini ya. Kalau dulu ya makanya dalam hal ini lebih luas sekali gitu kan pasarnya ya, dalam bentuk digital sustainability case, dalam hal ini berupa memanfaatkan aplikasi yang namanya Twiga Food. Nah, kalau alternatifnya ada nggak? Ada sebenarnya ya. Kita pernah mendengar yang namanya marketplace gitu kan. E-marketplace. Jadi tempat bertemunya pembeli dengan juga penjual, di mana e-marketplace ini berbeda ya kan dengan yang namanya e-commerce gitu ya, dan juga berbeda dengan yang namanya SOP gitu ya. Jadi yang namanya e-marketplace itu platformnya sudah ada. Apakah dia platformnya Facebook atau juga platformnya platformnya berupa Instagram gitu ya. Nah, itu semuanya merupakan ya suatu bentuk yang mendukung yang namanya digital sustainability ini. Seperti halnya Twiga Food Supply Application. Nah, jadi kalau orang mau beli pisang bertonton ya di Twiga Food ini. Ya, Twiga Food inilah yang mendukung produksi pisang ya di kalangan petani Kenya ya. Tetapi juga ada platform lain yang seperti ini, misalnya kalau kita nggak mau memanfaatkan Twiga Food bagaimana? Ya ada aplikasi ya e-marketplace Facebook ya, atau juga e-marketplace-nya e-marketplace-nya Instagram misalnya seperti itu. Nah, jadi itulah yang mendukung yang namanya
digital sustainability. Kasus 3 lain begitu juga ya, seperti misalnya manajemen polusi udara ya di Beijing ya di Cina ya, dengan analisa big data bahwasanya peranan polusi udara dalam hal ini bisa di-manage demikian rupa ya dengan yang namanya BTH region in China ya. Jadi BTH region di sini itu merupakan apa ya? Merupakan yang mengestimasi bahwasanya 1,1 miliar per tahunnya itu bisa berpotensi ya menurunnya produksi makanan ya atau juga meningkatnya produksi udara. Ya karena apa? Ya karena aplikasi yang namanya Beijing Tianhaibei. Ya Beijing Tianhaibei di sini inilah nantinya mengumpulkan data ya seberapa besar polusi, seberapa besar kondisi udara yang sudah tercemar di Cina ya sehingga dengan adanya perhitungan tersebut maka bisa dikendalikan ya. Jadi berkat apa? Yang berkat yang namanya Beijing Tianjin Hybrid System di sini. Jadi berupa aplikasi ya BTH Region and China gitu ya. Nah, jadi di BTH di sini bisa dihitung ya bahwasanya ini kawasan yang tercemar ya dan ini jumlah angka yang dapat dirangkum ya dalam manajemen sistem di sini ya berdasarkan dari wadah jurnalnya Zhang ya. Nah, itu semuanya apa? Peranan dari apa? Ya peranan dari apa tadi gitu ya? Peranan dari big data. Ya, kalau data ini dikelola maka ini bisa terangkum semuanya gitu ya. Nah, begitu. Nah, itulah yang bisa disimpulkan ya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tujuan bisnis yang berkelanjutan ya. Jadi sehingga dapat meningkatlah yang namanya keunggulan kompetitif perusahaan ya. Jadi tidak hanya bisa tidak hanya dalam hal ini menganut model bisnis model yang lama ya, tetapi model bisnis online juga bisa diterapkan ya untuk mendukung perikatan manajemen ya itu sendiri ya. Nah itulah yang terkait dengan yang namanya peranan dari aplikasi gitu ya yang mendukung dari sustainability. Mungkin adik-adik ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita dan nantinya